Akhirnya pengganti Nick Kuipers muncul. Info A1 dipastikan resmi akurat. Bek tangguh super kuat, berinisial JC. Wah, siapa ya kira-kira? Yuk tonton video ini sampai selesai. Ini baru prestasi kelas dunia. 5 pemain Persib Bandung dapatkan kejutan besar untuk harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Wah, ada event apa memangnya? Temukan jawabannya hanya di sini. Benar-benar di luar dugaan. Ternyata ini alasan Bojan Hodak tolak 3 pemain yang sudah direkomendasikan media ini ke manajemen. Memangnya siapa saja kah? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Siap cetak sejarah baru lagi juara Piala Presiden 2025. 18 pemain ini disiapkan untuk raih double winner musim ini. Wah, siapa saja ya mereka? Penasaran? Simak video sampai selesai. Yes Bobotoh dibuat super duper lega. AFC resmi kirim kejutan untuk Persib Bandung jelang AFC Champions League 2 musim depan. Ada pengumuman menarik yang harus diketahui. Wah, apa kira-kira? Simak detail lengkapnya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Akhirnya pengganti Nick Kuipers muncul. Info A1 dipastikan resmi akurat. Bek tangguh super kuat, berinisial JC. Wah, siapa ya kira-kira? Yuk tonton video ini sampai selesai. Nama yang belakangan santer terdengar sebagai kandidat kuat pengganti adalah Julio Cesar de Freitas, seorang bek tangguh asal Brasil. Pemain yang musim lalu memperkuat Chiang Rai United di Liga Thailand ini disebut-sebut akan segera merapat ke Bandung. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat dalam kurung PBB Aditya Putra Herawan pun memberi bocoran menarik seputar pemain baru yang akan mendapat sambutan Wilujeng Sumping. Dalam perbincangan yang diunggah kanal YouTube Sima Maung, Aditya memberi kode yang cukup unik. Bukan kiper yang sekarang ya, ini kiper Inter Milan yang dulu terkenal dari Brasil, ungkap Aditya sambil tersenyum. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa nama pemain ini belum pernah muncul dalam rumor yang beredar sebelumnya. Namanya tidak pernah masuk dalam daftar rumor dan gosip pemain yang akan gabung dengan Persib. Tidak pernah disebut-sebut, tegasnya. Petunjuk tersebut mengarah kuat kepada sosok Julio Cesar Basilio da Silva, bek kelahiran Mogi das Cruzes, Brasil pada 6 Desember 1996. Dengan tinggi badan mencapai 1,92 meter, Julio diyakini akan menjadi sosok penting di jantung pertahanan Maung Bandung musim ini. Riwayat kariernya pun cukup menarik. Sebelum bermain di Thailand, Julio sempat mencicipi kompetisi Eropa bersama FK Vitebsk di Liga Belarus. Di sana, ia tampil konsisten 19 laga dengan 3 gol di musim 2020, 25 pertandingan dan 4 gol di 2021. Lalu 29 laga dengan 1 gol dan 1 assist pada 2022. Julio kemudian mencoba peruntungannya di Liga 1 Indonesia dengan bergabung bersama Borneo FC pada paruh musim 2022/2023. Ia tampil dalam 16 pertandingan dan ikut membawa klub finish di posisi keempat klasemen akhir. Musim berikutnya kariernya berlanjut di Eropa Timur bersama klub Ukraina NK Fresh Rivne. Di sana, ia tampil dalam 13 pertandingan menunjukkan bahwa ia tetap kompetitif di level tinggi. Kini, dengan segala pengalamannya, Julio Cesar disebut-sebut akan segera menjadi bagian dari keluarga besar Persib Bandung. Siap mengawal lini belakang tim asuhan Bojan Hodak di musim baru yang akan segera dimulai.
Ini baru prestasi kelas dunia. 5 pemain Persib Bandung dapatkan kejutan besar untuk harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Wah, ada event apa memangnya? Temukan jawabannya hanya di sini. Kabar membanggakan datang dari Persib Bandung. 5 punggawa Maung Bandung dipastikan dipanggil mengikuti training camp dalam kurung TC Timnas Indonesia U23. Pengumuman resmi ini disampaikan melalui laman Persib pada Minggu 15 Juni 2025. Kelima pemain tersebut adalah Kakang Rudianto, Robi Darwis, Muhammad Rahaka Syafaka Bilhuda, Fitrah Maulana Muhammad Ridwan, dan Putra Sefa Sanggasi. Menurut pernyataan resmi Persib, pemanggilan ini tertuang dalam surat bernomor 2740 per AGB per 329 per VI 2025 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi pada 13 Juni 2025. Training camp akan berlangsung di Jakarta mulai 20 Juni hingga 14 Juli 2025. TC ini menjadi bagian penting dari persiapan Timnas U23 menghadapi 2 ajang besar, yakni ASEAN Cup U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dari 5 pemain yang dipanggil, Kakang Rudianto dan Robi Darwis merupakan sosok penting di Persib musim 2024 per 2025. Kakang tampil dalam 25 laga, sementara Robi mencatatkan 16 penampilan bersama tim. Sementara itu, Sefa dan Fitrah adalah 2 kiper muda berbakat yang baru promosi dari Akademi Persib pada musim 2023 per 2024. Sedangkan Raka merupakan kiper yang musim lalu beraksi di Elite Pro Academy Liga 1 U-Strip 18. Menambah semangat, ASEAN Cup U23 2025 juga akan digelar di Indonesia, memberikan peluang besar bagi para pemain muda untuk unjuk gigi di hadapan publik tanah air. Dengan kehadiran 5 talenta Persib ini, harapan tentu semakin besar agar Maung Bandung terus menjadi ladang penghasil pemain-pemain muda berbakat yang siap mengharumkan nama bangsa. Benar-benar di luar dugaan. Ternyata ini alasan Bojan Hodak tolak 3 pemain yang sudah direkomendasikan media ini ke manajemen. Memangnya siapa saja kah? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Penampilan para pemain naturalisasi yang membela Timnas Indonesia terus mencuri perhatian, termasuk bagi pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu belak-belakan mengakui bahwa dirinya tertarik menggunakan jasa beberapa pemain naturalisasi di skuad Maung Bandung. Saya tidak pernah menyaksikan game mereka termasuk banyak pertandingan sebelumnya. Tapi tentu mereka punya kualitas untuk bermain dari Persib, ujar Hodak dikutip Sabtu 14 Juni 2025. Hoda mengapresiasi kualitas yang ditampilkan para pemain naturalisasi di bawah asuhan Patrick Kluivert. Namun meski minatnya cukup besar, Hodak menyadari bahwa mendatangkan mereka ke Bandung bukan perkara mudah. Banyak dari mereka yang terlalu mahal, tambahnya menyiratkan bahwa faktor finansial menjadi tantangan terbesar. Sejak musim lalu, Hodak memang pernah menyuarakan keterbatasan Persib dalam belanja pemain. Bukan hanya sulit mendatangkan wajah baru, mempertahankan pemain-pemain lama pun menjadi tantangan tersendiri. Apalagi musim ini Persib juga dihadapkan pada kebutuhan biaya besar untuk pengelolaan Stadion Gelora Bandung, Lautan Api, hingga operasional tim. Namun, bukan berarti tak ada peluang. Di tengah mahalnya harga pasar pemain lokal, sejumlah nama diaspora Timnas Indonesia justru punya banderol yang lebih terjangkau dan bisa jadi solusi menarik untuk Persib. Saine Patinama merupakan bek kiri Timnas Indonesia yang memiliki harga pasar tergolong murah, yakni 250.000 euro atau sekitar 4,6 miliar rupiah. Di posisi gelandang, Joey Pelupes juga memiliki nilai yang sama, lebih rendah dibanding gelandang lokal seperti Ricky Kambuaya yang mencapai 325.000 euro atau 6,1 miliar rupiah.
Sementara itu, Rafael Struijk sebagai penyerang muda keturunan Indonesia justru lebih murah lagi. Ia hanya bernilai 150.000 euro atau sekitar 2,8 miliar rupiah, jauh di bawah striker lokal seperti Hoki Caraka yang bernilai 200.000 euro atau 3,7 miliar rupiah. Menurutmu apakah ini saat yang tepat bagi Persib membidik pemain diaspora yang berkualitas tapi tetap terjangkau secara finansial? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan terbaikmu untuk Maung Bandung. Siap cetak sejarah baru lagi juara Piala Presiden 2025. 18 pemain ini disiapkan untuk raih double winner musim ini. Wah, siapa saja ya mereka? Penasaran? Simak video sampai selesai. Turnamen pramusim bergengsi Piala Presiden 2025 tinggal menghitung hari. Ajang ini bakal menghadirkan pertarungan seru antara 6 tim yakni Persib Bandung Dewa United, Arema FC Indonesia All Stars, serta 2 tim undangan internasional Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand. 2 stadion besar akan jadi saksi panasnya persaingan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sudah dipersiapkan sebagai venue utama. Tak hanya gengsi, turnamen ini juga menawarkan hadiah dengan nilai fantastis. Sang juara akan diganjar uang tunai sebesar 5,5 miliar rupiah, disusul runner-up 3 miliar rupiah, peringkat ketiga 2 miliar rupiah, dan peringkat keempat 1 miliar rupiah. Dalam jadwal yang dirilis melalui situs resmi Port FC Sabtu 14 Juni 2025, Persib Bandung dijadwalkan menghadapi Port FC pada 6 Juli 2025. Laga ini tentu menarik perhatian apalagi Maung Bandung masih dalam fase perombakan skuad besar-besaran. Setelah melepas 13 pemain sekaligus, Persib saat ini baru memiliki 18 pemain aktif. Satu-satunya wajah baru yang diumumkan sejauh ini adalah Sadil Ramdhani, winger lincah yang baru saja bergabung. Daftar 18 pemain Persib saat ini meliputi Teja Paku, Alam Safa, Sanggasi Fitrah Maulana, Kakang Rudianto, Ahmad Jufrianto, Resaldi, Kahanusa, Zalnando, Zulkifli, Lukman Syah, Dedi Kusnandar, Mark Lok, Abdul Aziz, Adam Alis, Adzikri, Fadlillah, Beckham Putra, Febri Haryadi, Ferdiansyah, Dimas Derajat, dan Sadil Ramdhani. Menariknya, Persib baru akan memulai latihan pada 30 Juni 2025, hanya seminggu sebelum pertandingan perdana menghadapi Port FC. Ini tentu menimbulkan tanda tanya soal kesiapan tim menghadapi lawan-lawan tangguh baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan persiapan yang mepet dan skuad yang belum lengkap, menurut kamu mampukah Persib bersaing dan jadi juara di Piala Presiden 2025? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Yes Bobotoh dibuat super duper lega. AFC resmi kirim kejutan untuk Persib Bandung jelang AFC Champions League 2 musim depan. Ada pengumuman menarik yang harus diketahui. Wah, apa kira-kira? Simak detail lengkapnya di sini. AFC sebagai induk sepak bola Asia baru saja merilis jadwal pertandingan kompetisi antar tim untuk musim 2025/26. Rilisan ini mencakup AFC Champions League Elite, AFC Champions League 2, dan AFC Challenge League untuk wilayah Barat dan Timur. Untuk wilayah Timur, sejumlah tim siap bertanding di babak playoff. Salah satunya adalah Persib Bandung. Maung Bandung dijadwalkan akan menjalani pertandingan penting pada 13 Agustus 2025 di Manila, Filipina. Pertandingan kemungkinan besar digelar di Rizal Memorial Stadium, tempat legasi sepak bola Filipina. Persib akan berjuang memperebutkan 1 tiket untuk melaju ke AFC Champions League 2 musim 2025/26. Lawannya adalah Manila Tiger, klub sepak bola asal Filipina. Jika Persib menang, mereka resmi melaju ke kompetisi tersebut.
Namun jika gagal, Persib harus bersaing dengan Dewa United untuk mendapatkan tempat di AFC Challenge League musim yang sama. Selain Persib, pemain asal Indonesia lain juga tampil di panggung Asia. Pratama Arhan yang membela Bangkok United akan bertanding di AFC Champions League Elite. Timnya dijadwalkan menghadapi Chengdu Rongcheng dari Cina pada 12 Agustus 2025. Pertandingan ini menentukan siapa yang lolos ke AFC Champions League Elite musim depan. Apabila kalah dari tim asal Cina tersebut, Pratama Arhan dan Bangkok United akan turun ke AFC Champions League 2 dan berpotensi menjadi rival Persib di kompetisi tersebut. Menurut kamu, siapakah yang paling berpeluang dari wakil Indonesia untuk bersinar dan membawa klub mereka jauh di kompetisi Asia? Yuk, tuliskan prediksi dan dukunganmu di kolom komentar. Rizky Ridho dilirik Eropa hingga ingin memboyong. Jurnalis Belanda sebut dia pantas bermain di Liga Belanda. Setelah penampilan gemilangnya bersama timnas Indonesia, Rizky Ridho mendapatkan pujian dari jurnalis Belanda yang menilai dia layak bermain di Liga Belanda. Apa yang membuat Ridho begitu istimewa? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Jurnalis asal Belanda ingin bawa bek timnas Indonesia, Rizky Ridho, ke Belanda untuk berkarier selama 1 atau 2 musim ke depan. Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang dianggap mengikuti jejak rekan-rekannya di timnas Indonesia berkarier di luar negeri atau abroad. Sebagai pemain yang berkarier di Liga 1 bersama Persija Jakarta, Rizky Ridho mampu bersaing dan bersanding dengan nama-nama diaspora. Bahkan ex-pemain Persebaya Surabaya ini membentuk trio di lini belakang Garuda bersama Jay Itzes dan Justin Hubner yang sejauh ini sukses. Trio tersebut menjadi bagian penting dalam keberhasilan timnas Indonesia menembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kemampuan luar biasanya itu, tidak heran jika desakan kepada Rizky Ridho untuk segera berkarier di luar negeri semakin kencang. Desakan tersebut kali ini datang dari jurnalis asal Belanda yang juga sahabat gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, yaitu Neal Petersen. Dia mengungkapkan bek berusia 23 tahun ini punya kemampuan dan kualitas untuk bersaing di sepak bola Eropa seperti misalnya Belanda. Saya akan menyarankan Ridho ke Belanda. Ridho bisa bermain 1 atau 2 musim di Belanda lalu mempersiapkan langkah berikutnya, ujar Neal Petersen dikutip dari podcast The Highway. Saran itu merupakan hasil pengamatan Neal Petersen selama mengikuti timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut dia, Rizky Ridho memiliki mentalitas tinggi, ketenangan saat ditekan, dan kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di Eropa. Saya percaya dia masih muda, memiliki banyak bakat, dan berhasti besar, kata Neal Petersen. Namun klub yang berminat untuk mendatangkan Rizky Ridho harus melakukan negosiasi dengan Persija karena kontraknya akan berakhir pada 2026. Meski demikian, manajemen Macan Kemayoran pun tidak menutup kemungkinan melepas Rizky Ridho lebih cepat jika memang ada klub luar negeri yang berminat. Kunci sukses Kluivert, 3 bocoran langkah jitu untuk menaklukkan tim Timur Tengah di kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong memberikan 3 bocoran penting kepada Patrick Kluivert menjelang laga melawan Australia, menekankan pentingnya menjaga warisan strategi yang telah dibangun selama 5 tahun terakhir. Kluivert pun siap mengimplementasikan strategi tersebut dengan pendekatan yang lebih ofensif dan positif. Simak fakta lengkapnya di sini. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan 3 kunci penting ke pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang akan menghadapi tim-tim asal Timur Tengah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Perjuangan Jay Itzes dan kawan-kawan pada putaran keempat yang akan digelar di Qatar dan Arab Saudi mulai 8 hingga 14 Oktober mendatang tidak akan berjalan mudah. Kendati undian grup baru akan digelar pada 17 Juli 2025 yang pasti timnas Indonesia akan bertemu antara Qatar, UEA, Irak, ataupun Oman. Arab Saudi tidak termasuk karena sudah satu grup dengan Indonesia di putaran ketiga. Tim-tim tersebut selain diuntungkan dengan iklim Timur Tengah, para pemain mereka juga dikenal tangguh lantaran memiliki fisik yang kuat. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan saran terhadap Timnas Indonesia yang kini diarsiteki Patrick Kluivert dan baru saja mengalami pukulan telak atas Jepang dalam kurung 6-0. Timnas Indonesia yang tetap berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia harus melakukan pembenahan serius jika ingin mengunci tiket Piala Dunia. Shin Tae-yong menilai lolosnya Indonesia ke fase lanjutan sudah merupakan hasil yang patut dibanggakan. Di putaran keempat saya yakin mereka akan lebih berani. Lolos ke putaran keempat sudah jadi pencapaian tinggi untuk Timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong dalam perbincangannya bersama Jeong Seok-seo di Instagram. Pelatih asal Korea Selatan itu juga memberikan 3 pesan untuk pelatih Patrick Kluivert dan tim jelang pertandingan di fase berikutnya. 1. Kekuatan fisik salah satu yang ia tekankan adalah kesiapan fisik para pemain karena akan menghadapi tim asal Timur Tengah yang dikenal punya daya tahan dan kekuatan tubuh yang mumpuni. Di sana akan melawan beberapa tim Timur Tengah dengan iklim dan lingkungan yang sangat berbeda. Saya rasa kita perlu menyiapkan kondisi fisik dengan sangat baik, katanya. 2. Kekuatan lini belakang selain fisik, Shin Tae-yong juga mengingatkan pentingnya pertahanan yang solid dalam menghadapi tim asal Timur Tengah. Apalagi selama babak ketiga Timnas Indonesia terbobol banyak gol. Total dari 10 pertandingan yang dijalani, skuad Garuda kebobolan 20 gol. Jumlah yang cukup banyak dibandingkan angka kebobolan tim lain calon lawan di babak keempat. Bagus juga kalau bisa maksimal dalam pertahanan meski tidak mudah, tutur Shin Tae-yong. 3. Analisis permainan lawan tak hanya soal fisik dan lini belakang saja. STY juga menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap calon lawan agar bisa mengenali kelemahan mereka dan mengoptimalkan kekuatan tim sendiri. Jika menganalisis pertandingan lawan tim Timur Tengah dengan baik, kita bisa mengetahui keunggulan untuk membobol pertahanan lawan. Saya yakin bisa dapat hasil yang positif, ungkapnya. Indonesia sendiri berhasil melaju ke putaran keempat setelah finish di posisi keempat klasemen akhir grup C dengan total 12 poin dari 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan.